Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sila Puspa Damayanti, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perlu nggak sih segera belajar tatap muka? Dan yang akan kita bahas kali ini adalah kronologi dan dunia pendidikan sejak merebaknya COVID-19, kendala dan kritik saat PJJ, wacana dimulainya PTM terbatas, juga kendala dan ancaman yang dihadapi, serta solusi terbaik pada masa PTM. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian, perlu nggak sih disegerakannya belajar tatap muka? Perlu. Oke, sependapat dengan saya. Nah, berikut kita masuk materinya. Pertama, 2 tahun sudah kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19, dan 2 tahun juga sudah kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Next. Hal ini dimulai dari UNESCO mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam sebesar 577 juta pelajar di dunia dan 39 negara telah menentukan penutupan sekolah. Dimulai dari negara Cina, disusul dengan Italia, dan disusul dengan negara Amerika Serikat. Namun pada saat itu masih ada beberapa negara yang belum melakukan penutupan sekolah seperti Jerman, Singapura, termasuk Indonesia. Next. Sampai pada akhirnya Indonesia sendiri menetapkan bahwa ditutupkan sekolah dan kuliah. Nah, pada saat itu juga sektor pendidikan Indonesia merasa terancam. Next. Nah, sampai akhirnya karena kita sudah 2 tahun nih belajar secara virtual, nah PJJ ini juga menuai banyak kritik dan kendala. Salah satunya adalah culture shock. Nah, culture shock ini jelas karena kita peralihan dari sekolah offline ke sekolah online. Begitu juga boros, karena banyak nih orang yang nggak memakai wifi, harus sering-sering beli kuota, beli paketan gitu kan. Lalu juga terganggunya mental, karena depresi akibat terlalu lamanya di rumah. Terus juga no lab, kita kurangnya relasi gitu kan, karena nggak harus sering berinteraksi. Terus juga ini faktor utamanya adalah tugas yang membebani. Pasti kalian ngerasakan karena online, jadi tugas-tugasnya makin banyak, makin nggak sewajarnya gitu kan. Ya, setuju. Nah, oke. Next. Nah, ini salah satu potret tenaga pengajar saat berlangsungnya PJJ. Kebetulan ini berlangsung di kelas aku. Next, ini aja potret peserta didik saat berlangsungnya PJJ juga. Karena sebenarnya kita ini yang penting kita tahu minusnya PJJ itu adalah kita nggak tahu nih teman-teman bakalan serius memperhatikan atau enggak, karena kan ada feature off kamera juga nih, makanya kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai juga sebenarnya mereka itu memperhatikan atau tidak gitu kan. Maka dari itu, next, ditetapkannya PTM terbatas mulai pada Juli 2021 lalu, karena kan COVID juga sudah menurun, jadi Mendikbudristek juga menetapkan hal ini, dan ia juga merasa nih bahwa resiko dari PJJ yang terlalu besar itu terlalu lama itu jadi sangat besar seperti yang sudah aku jelaskan tadi kan. Nah, next. Tentunya karena adanya PTM terbatas ini, banyak nih pasti kendala dan ancaman yang dihadapi saat PTM ini. Yang pertama, misalnya izin orang tua, karena nggak semua orang tua merelakan anak-anaknya untuk terjun langsung sekolah atau kuliah gitu kan. Terus juga kurangnya vaskes, seperti ruangan isolasi misalnya. Jadi khawatir anak-anak yang kena COVID, tiba-tiba kena COVID atau bergejala gitu. Terus juga tenaga pengajar jadi double job, karena kan mereka juga harus menyiapkan materi untuk online dan offline. Terus juga ini yang paling rumit adalah kerumunan, karena pastinya mereka anak-anak itu euforia akan ketemu sama teman-teman, jadi ini yang sulit dicegah. Next. Dan solusi terbaiknya adalah melakukan koordinasi oleh komite sekolah atau oleh perwakilan mahasiswa supaya tetap didukung PTM terbatas ini. Juga prokes dan bentuk satgas ini nggak boleh dihindari dan ini harus tetap diperketat gitu kan. Terus manfaatkan blended learning seperti belajar dengan melalui HP juga, laptop dan aplikasi pembelajaran lainnya gitu supaya lebih mudah dan terbiasa. Itu juga durasi harus sebentar diusahakan ya, karena supaya nggak kaget peralihan dari online pelarian dari online ke offline gitu kan. Nah, untuk itu semoga PTM ini cepat dilakukan terus tanpa ada terbatas gitu ya. Oke, sekian presentasi dari aku, pembahasan dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.